Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di masjid ini untuk menghadiri kajian ilmu mengenai beberapa hadis yang berhubungan dengan bulan Ramadan, yang mana hadis tersebut butuh pendalaman agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentangnya. Dan kita akan mengangkat sekitar 4 atau 5 hadis untuk pertemuan kita kali ini. Dan untuk selebihnya nanti mungkin di bulan Ramadan hadis-hadis tersebut sudah kita bentuk, kita susun dalam satu buku di mana kita bisa dengan mudah untuk melihat tentang makna-makna yang dimaksud dari hadis yang terkait bulan Ramadan. Hadis yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan atau idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Untuk pintu surga yang terbuka dan pintu-pintu neraka yang tertutup, bukan ini yang kita bahas. Kita bahas di bagian yang akhir, yaitu syaitan dibelenggu. Ada beberapa redaksi tentang hadis ini. Dalam riwayat Bukhari tertulis wasul silatis syayatin, bukan suffidat, tetapi sulsilat asyayatin. Untuk suffidat dan sulsilat sama, artinya dibelenggu dengan besi, baik kaki ataupun tangannya. Dibelenggu itu artinya diikat dengan besi, alias dia tidak bebas.
dia ditahan. Namun sekarang kita fokus kepada kalimat syaitannya. Jadi dalam riwayat Muslim, syaitan dibelenggu. Dalam riwayat Bukhari, syaitan dibelenggu. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, suffidatis syayatin maradatul jinni. Syaitan yakni pembangkang dari kalangan jin. Jin paling pembangkang itu dibelenggu. Artinya redaksi ini menunjukkan bahwa setan yang dimaksud adalah jin pembangkang, ya. Jin yang paling jahat itu yang dibelenggu. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Namun hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari untuk redaksi yang ini. Redaksi yang lain, suffidatis syayatin wa maradatul jinni. Syaitan dibelenggu dan bukan yakni, dan jin-jin pembangkang dan para jin-jin pembangkang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hajah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Berarti baik syaitan, jin-jin pembangkang, semuanya dibelenggu. Ya, semua dibelenggu. Alias semua jin dibelenggu. Bukan cuma jin yang paling pembangkang, alias semua jin-jin dibelenggu. Untuk riwayat yang lain, wa yusaffadu fihi maradatus syayatin. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa pembangkang dari kalangan syaitan, para pembangkang dari kalangan syaitan itu dibelenggu. Itu riwayat Imam Ahmad. Namun riwayat ini juga lemah. Baik kaum muslimin, ada beberapa lagi redaksi-redaksi, tetapi tidak jauh dari apa yang kami sebutkan ini. Kesimpulannya kaum muslimin, kesimpulannya bahwa sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang dibelenggu semua syaitan secara mutlak, bukan yang paling pembangkang saja, ya, semuanya, ya, berdasarkan riwayat Bukhari, riwayat Muslim yang menyebutkan wasuffidatis syayatin. Sebagian ulama berpendapat bahwa syaitan yang dimaksud adalah maradatul jin. Maradatul jinni, yaitu yang paling pembangkangnya. Adapun yang alias klasteri, ya, itu tidak dibelenggu. Demikian. Karena apa? Karena mengikuti atau menganggap sahih hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Baik. Namun pendapat yang unggul kaum muslimin, ya, pendapat yang unggul bahwa baik yang maradatul jinni ataupun yang bukan, semuanya dibelenggu. Karena yang namanya syaitan ini pembangkang. Semua syaitan berarti pembangkang. Karena syaitan ini sifat dari pembangkangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada syaitan manusia, ada syaitan di kalangan jin. Ya, dan syaitan itu sifat. Intinya bahwa pendapat yang unggul, semuanya dibelenggu. Ya,
semua setan-setan dari kalangan jin itu semuanya dibelenggu. Tentu jin-jin yang beriman tentu tidak. Ya. Semuanya dibelenggu. Jin-jin fasik, begitu juga jin-jin kafir, semuanya dibelenggu. Baik. Pertanyaannya sekarang, kaum muslimin, ini dibelenggunya berdasarkan hakikatnya atau hanya bersifat majas atau kiasan? Jawabnya, pendapat yang benar, ini pada hakikatnya benar-benar dibelenggu dengan dua alasan. Pertama, jika kita menemukan teks-teks dari Al-Quran ataupun hadis, pada asalnya harus dimaknai secara zahir. Apa yang tertulis itu yang kita pegang. Kecuali jika ada yang memalingkan makna zahir ini ke makna yang lain, dan kita tidak memerlukan untuk memalingkan ke makna yang lain, artinya bahwa ini betul-betul dibelenggu. Yang kedua, kaum muslimin, alasan yang kedua, karena ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lainnya. Kalau ini sifatnya hanya sekedar majas, terus apa keistimewaan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya? Nah, seperti itu. Baik. Lalu disusul pertanyaan, kalau dia dibelenggu, terus mengapa manusia di bulan Ramadan ada yang kesurupan, ada yang kena sihir, dan itu terjadi. Ya. Di malam hari kami juga pernah meruqyah orang yang kerasukan jin. Sampai kita bertanya, loh bukannya jin dibelenggu kok ada nyasar di tubuh orang ini? Ya. Begitu juga banyak orang yang tidak berpuasa di siang hari. Sampai ada yang memberikan alasan bahwa kemaksiatan itu di samping datang dari jin, ada juga datang dari jiwa yang buruk. Kaum muslimin, jawabannya ada dua. Jika mengambil pendapat yang pertama tadi, bahwa yang dibelenggu adalah para pembangkang dari kalangan jin, ya, jika itu tok yang dibelenggu, berarti urusannya sudah jelas bahwa mereka masih digoda oleh jin-jin yang selain itu. Sebab yang dibelenggu cuma pimpinannya saja, atau yang punya daya rusak yang kuat, itu yang dibelenggu. Adapun yang lemah itu dibiarkan terlepas. Atau yang kedua, kaum muslimin, jika kita mengatakan bahwa semua jin-jin, semua setan-setan itu dibelenggu, artinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala atau nabinya hanya mengabarkan bahwa setan itu dibelenggu. Bukan, atau syariat atau nabi tidak mengatakan setan itu libur menggoda, enggak. Yang ada hadisnya setan itu dibelenggu. Bukan libur dari tugas-tugas dan pekerjaan dia. Enggak seperti itu. Enggak, redaksinya enggak seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa orang yang dipenjara, ya, di dalam balik jeruji, dia masih bisa melakukan kerusakan-kerusakan, memberikan efek rusak di luar sana, di luar balik jeruji. Ya, semisal pemilik narkoba misalnya, ya, dia masih bisa mengendalikan jual beli narkoba dari balik penjara. Nah, itu masih itu terjadi. Tetapi tentu dayanya tidak sekuat ketika dia berada di luar. Nah, begitu pula maksudnya hadis ini, bahwa syaitan itu dibelenggu, tetapi ya godaannya, waswasnya melemah, tidak sekuat saat dia tidak dibelenggu. Nah, begitu maksudnya.
Jadi tipu dayanya, was-wasnya melemah dan tidak sekuat di saat dia tidak dibelenggu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu heran masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan di luar bulan Ramadan. Dan hal ini merupakan pendapat berapa ulama, semisal Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-Qurtubi dan beberapa ulama-ulama lainnya. Jadi dia tetap ada was-was, membuat was-was, tapi was-was itu tidak sekuat di saat ia atau jin-jin itu tidak berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita menyaksikan, Masya Allah, kaum muslimin kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah, memenuhi masjid-masjid, ya. Ada kewajiban untuk berpuasa, pada rame berpuasa. Berbeda dengan puasa yang berada di luar Ramadan. Nah, demikian maksud hadis tersebut. Dan perlu diingat kaum muslimin bahwa sekalipun kecil tipu dayanya, was-wasnya tidak sekuat saat berada di luar Ramadan, tetapi ini juga punya pengaruh dengan orang yang berpuasa dengan baik atau tidak berpuasa dengan baik, atau yang tidak berpuasa sama sekali. Ya, jadi ibaratnya serupa dengan orang, ya ini kalau benar ya, kalau dalam dunia medis vaksin ya, kalau sudah disuntik 3 kali lengkap, ya pakai booster 3 booster juga misalnya, atau pakai 4 booster misalnya, maka ada keyakinan bahwa virus tidak kuat untuk untuk mengganggu fisiknya. Tapi kalau dia booster cuma 1 kali, vaksin 1 kali, langsung lompat ketiganya, 2-nya enggak misalnya, maka kekuatan walaupun lemah tapi masih tetap bisa merusak tubuh. Apalagi yang sama sekali tidak vaksin. Ini permisalan, ya, ini permisalan. Bisa benar, bisa tidak. Begitu juga syaitan. Orang yang berpuasa dengan baik, maka jalan syaitan untuk menggodanya itu tidak begitu kuat. Ya. Adapun orang yang berpuasanya tidak baik, ya alias hanya ala kadarnya saja, maka godaan setan pun juga bisa merusak. Ya, apalagi yang tidak berpuasa. Nah, demikian kaum muslimin memahami hadis tentang syaitan itu dibelenggu. Alias kita katakan di sini ada 2 pendapat yang menguat. Ya, ada juga pendapat ketiga mengatakan setan itu sudah sempat bertelur di otak seseorang, ya, ditangkap dan sudah sempat meninggalkan telur. Karena kalau jin itu juga bertelur. Jin itu beranak, alias induknya ditangkap, dia meninggalkan telur di otak manusia, lalu menetas, akhirnya membuat kerusakan. Ada pendapat seperti itu, tetapi insya Allah 2 pendapat ini lebih mendekati kepada kebenaran. Yang pertama, bahwa semua setan itu dibelenggu, ya. Dibelenggu tidak berarti pray atau libur melakukan kerusakan, ya, karena Nabi menyebutkan orang itu kalau mau sholat itu didekati oleh syaitan. Ketika azan dikumandangkan, syaitan itu lari terbirit-birit. Ketika sudah selesai, mendekat kembali. Ketika iqamah, lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentutnya. Ketika selesai iqamah, masuk sholat, syaitan mulai datang, lalu memperlihatkan cermin di hadapan kita, lalu ia mengingatkan kita untuk mengingat ini dan itu. Dan di bulan Ramadan kita merasakan itu. Walaupun kita lagi sholat tarawih atau sholat apa, pikiran juga kemana-mana. Ini menunjukkan bahwa setan ini, ya, dia dibelenggu, tetapi tidak, ya, alias tidak separah di saat ia berada di luar Ramadan. Nah, baik. Atau makna yang kedua, bahwa maradatul jin, ya, pembangkang yang paling pembangkang saja itu yang ditangkap, yang dibelenggu, sementara selain itu masih lepaskan. Nah, demikian memahami hadis syaitan dibelenggu. Mari kita berpindah ke hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Untuk hadis yang semisal, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dan siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, imanan wahtisaban, iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kita tidak membahas dosa-dosa apa yang dihapuskan, dosa besar atau dosa kecil, itu sudah bukan pembahasan kita. Yang kita bahas adalah imanan wahtisaban. Imanan ini kaum muslimin, iman yakni saya meyakini kewajiban puasa ini, bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga memerintahkan hal yang sama. Berarti itu namanya imanan, membenarkan bahwa ini datang dari Allah dan juga membenarkan bahwa ini ada pahalanya, baik puasa ataupun salat tarawih. Nah, sekarang kita sambil sisi ihtisab. Ihtisab ini adalah kita beramal adalah beramal didorong dengan rasa keikhlasan dan mengharapkan pahala. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena hal-hal yang lain. Baik, kita sepakat dalam hal ini. Tetapi lebih dalam lagi makna itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Khattabi sebagai berikut. Yang dimaksudkan imanan wahtisaban, dan ini diamini oleh ulama-ulama yang lain, wa huwa ayyasumahu ala tasdiq bihi, yaitu mengerjakan puasa karena membenarkannya, yakni membenarkan kewajiban dan pahala yang ada di dalamnya. Baik. Warrughbata fi thawabihi, antusias untuk meraih pahalanya. Ingat, harus ada antusias, semangat untuk meraih pahala puasa. Yang ketiga, tibatan nafsuh ghairu karihatillah, senang hatinya tanpa merasa terpaksa. Senang hatinya menjalani puasa ini, gak ada rasa berat, tanpa terpaksa. Ya, kalau sudah ada perasaan, ya Allah, puasa mana nih? Perasaan baru kemarin puasa Ramadan kok masuk lagi. Nah, ini sudah merasa terpaksa, merasa berat. Wala mustasqili li siyamihi, dan tidak merasa berat dalam menjalankan puasa tersebut. Tidak merasa berat. Kalau haus, merasa haus mungkin ya. Merasa lapar, ya. Tapi tidak merasa berat. Wala mustatili li ayyami, tidak merasa lama dan panjang hari-harinya. Ya lamanya, rek, masih 10 hari, masih 20 hari lagi, misalnya. Dan lakin yaghtanimu tula ayyami li idhami thawab, akan tetapi ia terus memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan dengan beragam kebaikan lantaran besarnya pahala di dalam bulan tersebut. Ini sama dengan qiyam Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadan tidak merasa panjang hari-harinya, tidak merasa berat dan tidak merasa terpaksa. Kalau ada orang masih merasakan hal seperti ini, kaum muslimin, Anda belum mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yuk, mari kita benahi ulang rasa kita, perasaan kita. Ya. Sekarang qiyamnya sama juga dengan qiyamnya. Saat melakukan salat malam, iman bahwa ini datang dari Rasulullah, disunnahkan. Oke. Ihtisaban. Nah, ihtisabannya ini di samping mengharap pahala juga semangat melakukannya. Semangat melakukannya. Bukan ciri-ciri tidak semangat itu dia
masjid yang cepat 23 rakaat yang bisa 3 menit. Ini nggak semangat ini. Ya. Karena apa? Ingin cari yang cepat tuntas. Orang yang ihtisab tidak seperti itu. Dia sudah mengagendakan mana masjid yang sholatnya khusyuk, tenang, tidak tergesa-gesa. Ini dia. Dia cari itu. Atau mungkin di sekitarnya tidak ada masjid yang seperti itu, dia akan melakukannya di rumah saja bersama keluarga yang khusyuk, lebih tumakninah. Tapi kalau sudah ada di benaknya mana masjid yang paling cepat, ya, paling cepat tuntas, maka kaum muslimin ini yang tidak dimaksudkan dengan ihtisab. Ya. Atau misalnya sudah khusyuk 2 rakaat selesai, sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu kemudian imam sudah takbir yang baru, Allahu Akbar, dia masih santai-santai dulu. Santai. Pas sudah bacaan terakhir di surat yang terakhir atau imam ruku baru segera gabung. Ini tidak ihtisaban. Tidak ihtisab. Ini tidak semangat. Ini malah yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, idza qamu ilas shalah qamu kusala. Kalau berdiri di dalam salat, ia berdiri dengan malasnya. Atau dia ikut cuma ngutuk imam. Imam lama sekali. Kok bacanya sabisma rabbikal a'la? Kok pindah ke amma yatasaalun? Misalnya. Ini namanya tidak ihtisaban. Tidak ihtisab. Subhanallah. Untuk meraih yang ini kaum muslimin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata ulama, imanan wa ihtisaban. Jadi semangat, antusias untuk melakukannya. Oleh karena itu kaum muslimin, jika Anda ada dalam kondisi yang ngantuk saat misalnya menjalani salat tarawih, hentikan saja. Atau capek, hentikan saja. Anda lebih baik istirahat. Khawatir di saat kondisi seperti itu Anda malah tidak nyaman, bahkan mangkel sama imam. Karena bacaannya yang slow, sujudnya terlalu lambat, rukuknya terlalu lama. Nah, seperti itu. Akhirnya dia merasa berat dengan hal tersebut. Istirahat, nanti ambil kesempatan. Bangun malam, sholat 2 rakaat. Masih ngantuk, tidur lagi. Bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Ya, seperti itu. Atau 2 rakaat, ngobrol-ngobrol sampai hilang ngantuknya, sholat lagi 2 rakaat. Sesantai mungkin. Tarawih, yakni beberapa kali rehat. Beberapa kali rehat. Baik. Jadi kaum muslimin, itulah yang dimaksud dengan siapa yang berpuasa Ramadan atau melakukan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban. Pokoknya ihtisab itu di samping mengharap pahala ada makna yang lebih dalam dari itu. Yakni bersemangat melakukannya, tidak bermalas-malasan, tidak merasa kelamaan ya, hari-hari puasa, dan juga tidak cepat-cepat dalam mengerjakan sholat tarawih. Baik. Kemudian kaum muslimin, kita masuk hadis yang ketiga. Boleh jadi itu hadis yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasanatu asra amthaliha. Satu kebaikan digandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'ami'a dhifin. Hingga 700 lipat kebaikan. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan kaum muslimin di Ramadan atau di luar Ramadan, Allah balas menjadi 10 kali lipat hingga bisa sampai 700 kali lipat. Tergantung dengan hadirnya hati kita, keikhlasan kita, dan amalan